Abdullah bin Ibnu Maktum sholat subuh diganggu, ini apa ceramah diganggu, nampaknya dia. Orang yang sana bapak subuh jalan dari sini agak pasang kamu aja lihat berat lah, besok enceng lah cukup lah kata dia. Karena Pak bisa jadi anggota bapak yang nggak datang subuh dan semalam subuh tidak lupa. Coba Pak Syed datang anggota Pak Syed datang, mana tahu meninggalnya lagi kan? Kalau tahu ngasih anak yatim ini pahalanya besar, wah sekalian sama mama yatimnya. Yatim. Macam kita nanti kita ada serangan. Ya kan aku memastikan bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa mawalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Wa qala an-nabi i'mal di dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal di akhiratika ka'annaka tamutu ghadda. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Terhormat dan yang termulia para tuan-tuan guru, para kiai, para ulama yang hadir dan duduk bersama dengan kita. Salam hormat, salam takjim, salam mulia. Mudah-mudahan ulama-ulama di tempat kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam takjim, salam hormat kepada orang tua kita, ayahanda kita, Bapak Gubernur Provinsi Jambi. Masya Allah, luar biasa penyamarannya, begitu berhasil. Aku pun tak yakin tadi kalau duduk Ustaz dipanggil Pak Gubernur, suruh duduk ke depan. Sempat mana Pak Gubernur? Kupikir marah baru tadi Pak. Memang berhasil penyamaran Pak Gubernur. Inilah yang dikatakan pemimpin macam Umar bin Khattab, Pak. Menyelinap di tengah-tengah umat, langsung menyapa masyarakat. Insya Allah. PKM Masjid yang terhormat, orang tuaku, para imam, para muazin, Pak Sekda, Pak Kadis, Pak Kabak, ormas-ormas Islam, ormas-ormas pemuda yang hadir, serta ibu-ibu yang di dalam dan di luar. Insya Allah kita semua ini adalah orang-orang pilihan Allah yang hadirnya kita ini setiap langkahnya dihitung sebagai pahala oleh Allah SWT. Aku udah lama-lama cuma punya waktu sampai jam 6 kata Pak Gu, berarti 10 menit. 10 menit ini ku maksimalkan. Diam kau, gak usah protes. Saya tuju nih Pak. Oke, sama-sama. Dulu katanya protes saja kerjaan. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, dalam kitab Matla'ut Talibin, dalam kitab Matla'ut Talibin, putih lagi Pak. Semalam di Masjid Al-Falah putih, ini putih lagi. Tak ada yang termanis ya Pak ya. Dalam kitab Matla'ut Talibin dijelaskan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada 2 muazzin yang terkenal Pak. Ada berapa? 2. Satu muazzin yang terkenal namanya Bilal bin Rabah. Hitam orangnya, gemuk dia, pendek, rambut ikal, macam MC tadi lah modelnya. Begitulah Pak modelnya.
balas. Hitam dia memang, gemuk dia memang, tukang suruh dia memang. Tapi maaf, hebatnya seorang Bilal bin Rabah ini diberikan Allah kemuliaan, diistimewakan oleh Rasulullah untuk menjadi seorang muazzin, Pak, yang memanggil untuk pergi ke masjid, menandakan waktu sholat itu datang, azan itulah berkumandang. Bilal bin Rabah lah yang tukang azan. Kalau kita perhatikan fisiknya nggak yakin kita, Pak, betul? Kalau kita tengok bentuk badannya nggak yakin kita, Bu. Tapi hebatnya Bilal bin Rabah ini, fisiknya yang sedemikian rupa, tapi keistimewaannya di dunia dia hidup, di akhirat sendalnya, sepatunya, selopnya, terempanya sudah terdengar. Padahal begitu modelnya. Jeleknya dia tukang suruh budak, tapi sendalnya, terempanya, sepatunya sudah terdengar sampai ke surga. Orangnya masih hidup. Pak Gubernur, sepatu Bapak udah ada dengar di surga. Tahan dan tidak, makanya begitu. Pak Kanwil, sepatu Bapak sudah ada terdengar di surga. Di depan itu kan kata Bapak, ya kan kita masalahnya kan gitu. Ustaz Ucai, sendal yang kau pakai ceramah kemana-mana sudah pasti rupanya ada di surga sendal. Hah? Kau kosong tahu kan? Kau tengok rupanya. Belum tentu, Pak. Jangankan masuk, entah ada entah enggak. Tapi seorang Bilal bin Rabah yang biasa saja fisiknya, tapi sendalnya sudah ada di surga. Nih, satu, muadzin terkenal di zaman Rasulullah. Yang kedua, ada muadzin yang terkenal di zaman Nabi. Siapa dia, Ustaz? Namanya Abdullah bin Ibnu Maktum. Siapa Abdullah bin Ibnu Maktum ini, Ustaz? Abdullah bin Ibnu Maktum ini seorang muadzin yang khusus azan subuh. Pokoknya asal gubernur turun dia yang azan. Benar ya? Jadi muadzin spesialis azan subuh namanya Abdullah bin Ibnu Maktum. Mana muadzin tadi? Muadzin yang tadi mana? Luar. Hah? Siapkan minuman. Mempersiapkan minuman. Jaga sendal Ustaz. Pak Mas Nur. Oh iya, nggak mirip memang sama Abdullah bin Ibnu Maktum. Jadi Abdullah bin Ibnu Maktum ini, Pak, kalau kita baca biografinya bukan orang yang sempurna, Pak Senda. Enggak sempurna. Buta matanya, kemana-mana bawa tongkat, Pak. Tongkat itulah jadi penunjuk arah dia. Suatu subuh, gerimis, gubernur mau turun subuh keliling, Gubernur Jambi, ya kan cuman beliau gubernur yang rajin turun. Gubernur Jambi, ya kan cuman beliau gubernur yang rajin turun ke masjid kalau subuh setiap Jumat kan. Bukan sekedar turun santuninya anak yatim, walaupun bukan pakai duit dia, tapi kan dia yang bawa kan begitu. Iya. Tapi kan beliau yang bawa kan begitu. Iya, Pak. Sudah mati menyesal kan dia mengundang kawan ini. Sudah suatu subuh gerimis, Abdullah bin Ibnu Maktum berkemas, Pak Bu. Dia berkemas pakai pakaian yang terbaik. Dia ambil tongkatnya, dia keluar dari rumah bismillah untuk menuju ke masjid. Tengah jalan ada sesuatu yang mendorongnya, Pak. Siapa dia? Setan. Ini setan ini paling males dengan orang pergi sholat subuh. Jadi kalau orang maaf rumahnya samping masjid dekat masjid, pura-pura pekak telinganya karena panggilan azan, itu saudara setan itu. Sudah. Nih Abdullah bin Ibnu Maktum di tengah jalan setan tuh mencagil. Tahu mencagil Bapak? Iseng dijagilinya, disungkurkannya Abdullah bin Ibnu Maktum. Kotor baju Abdullah bin Ibnu Maktum.
Ketawa setan tuh. Kotor baju kau kan? Takkan mungkin kau pergi ke masjid. Kau pasti balik. Balik Abdullah bin Maktum untuk keluar. Ketawa setan tuh. Balik kan? Udah pasti positif. Gak mungkin jadi berangkat sholat subuh. Ternyata dugaan setan itu salah, Bang. Abdullah bin Ibnu Maktum memang pulang, tapi ngapain? Ganti baju, ditukarnya baju lagi yang baru, berangkat dia lagi balik. Di tengah jalan, setan tak mau kalah, Bang. Disebeknya sama setan, dicagilnya sama setan, terjatuh, tersungkur lagi Abdullah bin Ibnu Maktum, kotor lagi. Apa kata setan? Untuk yang ini takkan mungkin kembali. Oh, pasti gak jadi sholat. Balik lagi Abdullah bin Ibnu Maktum, digantinya lagi bajunya, keluar rumah, pergi lagi, Pak. Oh, tahu-tahu di tengah jalan bertemu dengan sosok seorang laki-laki, Pak. Sosok seorang laki-laki ini dibawanya lentera penerang setan. Apa kata laki-laki ini? Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Kau mau kemana Tuan? Aku nak pergi ke masjid. Aku ni petugas azan subuh, disuruh sama Rasul. Oh kalau begitu ayo aku antarkan ke masjid, kata laki-laki. Oke, diantarnya sampai ke masjid. Begitu sampai di gerbang masjid itu, apa kata laki-laki tadi? Maaf ya Tuan, kenapa? Aku nggak bisa ngantar engkau sampai ke dalam, aku batas gerbangnya aja. Loh, kenapa cuma batas gerbang? Ini kan sudah di gerbang masjid, ayo masuk. Kita sama-sama subuhan, udah mau masuk ini waktu subuh, biar aku azan. Ayo bareng-bareng kita jemaah dengan Rasul. Apa kata laki-laki tadi? Aku nggak bisa masuk. Kenapa? Aku setan. Terkejutlah Abdullah bin Ibnu Maktum. Oh kau setan. Jadi kenapa kau tolong aku, kau antarkan aku sampai ke masjid? Abdullah bin Ibnu Maktum, tahu kau, kata setan, yang mendorong kau sampai jatuh tadi 2 kali, aku lagi. Memang setan kau ya, setan. Waktu ku dorong kau pertama, kau kotor bajunya, kau pulang ganti baju ke rumah, kau pergi ke masjid, malaikat berdoa. Apa kata malaikat? Ya Allah, ampunkanlah dosa Abdullah bin Ibnu Maktum. Macam terasa dimutasi aku. Kata setan. Setan itu ternyata ada pangkat-pangkatnya, Pak. Eselon 1. Betul, setan itu ada pangkat-pangkatnya. Dia kalau nggak tembus target gitu kan, oh ini dimutasi. Kalau yang datang di depan gubernur baik-baik, di belakang gubernur ngejek-ngejek gubernur, ini kena nonjok, ini setannya ada juga yang benar itu. Iya. Cerita setan. Ya. Nih. Tuh waktu kau pulang pertama ganti baju, malaikat berdoa, ya Allah ampunkan dosa Abdullah bin Ibnu Maktum. Kedua kali kau kudorong, kau jatuh, bajumu kotor. Nanti lupa, nanti orang ini sibuk makan daripada dengar ceramah. Nanti bapak yang makan, nanti udah ceramah. Ini yang nama ini, kalau dulu Abdullah bin Ibnu Maktum sholat subuh diganggu, ini apa ceramah diganggu, nampaknya dia. Karena takut kena muntah, siapa nonjok ini bapaknya. Jadi yang kedua kata setan, ketika kau dorong yang kedua, kau ganti baju ke rumah lagi, kau balik lagi ke masjid, malaikat berdoa lagi, mengulang doanya. Apa doanya? Ya Allah, ampunkanlah dosa Abdullah bin Ibnu Maktum, ampunkan pula dosa seluruh keluarga Abdullah bin Ibnu Maktum. Andai kata kau kudorong yang ketiga kali, kau ganti baju lagi, kau pergi, astagfirullah, habis kan. Malaikat akan berdoa, ampunkanlah dosa Abdullah bin Ibnu Maktum, ampunkanlah dosa keluarganya, ampunkan pula lah dosa seluruh orang-orang yang beriman kepada Allah. Mau kerja apa lagi aku bilang. Makanya yang ketiga itu aku tak berani mendorong kau lagi. Aku berubah jadi laki-laki. Bagus ku antar kau sampai ke masjid, tapi cuma sampai batas gerbang masjid.
Makanya kalau kita Bapak Ibu punya anak, begitu dengar panggilan azan, terus kita antar anak kita cuma batas gerbang, habis itu pulang, itu orang tua setan nih. Masuk Pak, biar jangan pikirnya setan ya. Bapak. Maknanya apa Ustaz? Ini adalah hikmah, pelajaran. Seorang Abdullah bin Ibnu Maktum saja yang memiliki keterbatasan fisik, ketika tahu fadilah sholat subuh, maka dia akan kejar subuh itu. Apa kata Nabi? Andai kata umatku tahu betapa besarnya keutamaan sholat subuh berjemaah, andai kata mereka tahu, kata Rasulullah, lumpuh pun dia, terseok-seok pun dia akan ngesot untuk pergi ke masjid, Pak. Dan ini program yang baik. Pak Gubernur ingin membiasakan siapa? Para pegawainya, anggotanya, rekan-rekan kerjanya. Loh ini loh yang benar. Kesannya dipaksa, tapi yakinlah sesuatu yang dipaksa karena kebaikan akan terasa biasa dan akan terbawa-bawa, saudara. Amin. Amin. Bisa jadi karena doa-doa orang-orang yang turun subuh ini Jambi jadi lebih baik lagi. Amin. Amin. Bisa jadi karena doa kita semua yang setiap Jumat subuh turun, Jambi semakin masyarakatnya sejahtera. Kan kita nggak tahu Bapak Ibu. Maka amalkan. Ustaz, tapi jauh Ustaz, tempat kami jauh. Cemana kami nak pergi Ustaz? Dulu ada sahabat Nabi namanya Sauban, Bapak Ibu. Sauban ini kan sahabat Nabi yang rajin ke masjid, tapi punya kebiasaan unik. Makanya Nabi kenal. Siapa Pak? Sauban. Kurasa ini ceritanya sudah familiar di telinga kita. Sauban itu rajin ke masjid, rajin jemaah sama Nabi. Tapi maaf, dia unik Pak. Uniknya itu apa? Dia kalau sholat, dia nggak pernah mau sholat di tengah. Dia di pinggir Pak. Kalau nggak jendela sana, jendela sini. Gitu dia di ujung. Nggak mau dia di tengah. Entah apa, heran juga aku nengoknya. Makanya Rasul tanda itu sama dia. Ini yang satu, Sauban itu tidak pernah saf di tengah, dia di pinggir. Yang kedua, Sauban itu punya kebiasaan, BKM masjid belum datang, dia udah datang duluan Pak. Kenapa begitu Ustaz? Rumah dia dari sini yang 4 jam perjalanan kemana? Tebo. Itu kan naik mobil, naik motor, yang jalan kaki. Muaro Jambi, jalan kaki 4 jam. Muaro Jambi itulah rumah Sauban. Makanya dia itu pergi dari rumah kalau subuh jam 5, jam 1 malam dia udah jalan itu. Pertanyaan, kuat nggak Bapak? Rumah Bapak di Muaro Jambi sana, kemari subuh jam 5, 4 jam jalan kaki. Nggak usah naik motor, nggak usah naik mobil, nggak usah numpang orang, jalan kaki, sanggup kan? Bukan nggak enak-enaknya jam 1 itu kecumbar miri jahe sama bini awak semua. Tapi Sauban disingkapkannya selimut tuh, berangkat dia tengah malam jalan Pak. Sanggup nggak Bapak? Nengok gaya duduknya tak yakin. Ustaz sanggup? Tak sanggup apa? Terus terang mikir aku apa? Coba Pak Gubernur sekali Pak. Kemarin di sana Bapak subuh jalan dari sini berdua dan lihat Pak. Beratlah besok enceng cukup lah kata dia. Tapi Sauban ini tidak Pak. Setiap subuh, setiap hari jam 1 malam dia keluar rumah. Dia pergi, orang belum sampai, dia sampai duluan dulu. Suatu subuh, ketika azan sudah mau berkumandang, Rasul melihat ke belakang. Ditengok sap pinggir kosong. Azan, kata Rasul. Selesai azan, Rasul sholat sunnah
qabliyah sebelum subuh, ditengoknya ke belakang, masih kosong Pak saf yang di pinggir. Karena Rasul tanda itu pasti saf untuk sauban. Mau qomat, jangan dulu Bilal. Kenapa? Kita tunggu sauban. Ku tengok sauban di belakang belum nampak. Bisa jadi sauban di jalan ini. Baik ya Rasul, hari sudah mulai nampak terang. Bilal, silakan iqamah. Mungkin sauban hari ini tidak datang. Sudah qomat, selesai sholat, selesai doa, selesai zikiran, Nabi nengok ke belakang, saf yang pinggir tetap kosong Pak. Rasul berdiri tegak. Rasul nanya sama para sahabat, hei para sahabatku, adakah di antara kamu yang melihat di mana sauban? Tidak ada yang tahu ya Rasul. Hei sahabatku, adalah di antara kalian yang tahu di mana rumah sauban? Satu orang tunjuk tangan. Warung Jambi. 4 jam kan? Apa kata Rasulullah? Kalau begitu, ayo rame-rame kita ke rumah sauban. Kenapa subuh ini sauban gak nampak? Mau jalan Nabi 4 jam Pak. Dan sini jam 6, jam 10 pagi baru sampai. Nabi nangis. Nabi gak tahu kalau rumahnya sauban itu ternyata sejauh itu. Menangis Rasulullah. Kenapa menangis? Sebegini besarlah perjuangan umatku untuk bisa ke masjid, bisa berjamaah denganku. Karena dulu itu maaf, masjid kan kiblat ada 2. Satu ke Palestina, masjid Qiblatain. Kan begitu. Setelah Makkah pindah baru diubah ke Masjidil Haram, kan begitu sauban waktu itu. Sudah 4 jam perjalanan ke rumahnya. Rasul begitu sampai rumah sauban menangis. Kenapa menangis? Ternyata inilah yang dilakukan sauban setiap hari untuk bisa berjamaah dengannya. Luar biasa perjuangan sahabat pun yang bernama sauban. Mana rumah sauban yang ini ya Rasul? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata orang di dalam rumah. Tapi yang nyaut bukan suara laki-laki, suara perempuan. Siapa di luar? Aku, Rasulullah. Engkau ya Rasul? Benar. Dibukanya pintu. Ibu, apakah benar ini rumah sauban? Benar ya Rasul. Aku nak bertanya ya wahai ibu. Ibu siapanya sauban ya? Aku istrinya. Loh, sauban kemana ya? Kok subuh tadi dia nggak nampak di masjid? Ya Rasul, semalam sore sauban meninggal ya Rasul. Hah? Semalam sore sauban meninggal? Benar ya Rasul. Karena Pak bisa jadi anggota Bapak yang nggak datang subuh dan semalam sore tidak lupa. Coba Pak saya datang anggota Pak saya datang, mana tahu meninggalnya nanti kan? Gak ada juga Pak ini kan? Iya. Meninggal sauban semalam sore. Iya ya Rasul. Menangis istrinya, makin menjadi nangis Rasulullah Pak. Ditanya sama Nabi, ibu, apakah sebelum sauban meninggal dia ada pesan? Ada nggak Rasul? Apa pesannya? Dia menjerit 3 kali Pak. Menjerit dia 3 kali. Apa jeritan itu? Pertama sebelum meninggal dia menjerit. Kenapa cuman segini? Kenapa nggak jauh kali? Kenapa dekat kali? Harusnya kan jauh lagi. Itu yang dijeritkan dia pertama. Yang kedua, sauban menjerit. Apa jeritan kedua? Kenapa lah yang bekas? Kenapa nggak yang baru? Kenapa lah yang bekas? Kenapa nggak yang baru? Kata sauban. Oh ini jeritan kedua. Terus ada lagi menjerit. Ada yang ketiga, inilah ya Rasulullah jeritan dia. Apa jeritannya? Kenapa
Kenapalah cuma separuh? Kenapalah ku bagi dua? Kenapalah gak ku kasih utuh? Kenapalah gak ku kasihkan semua? Inilah cerita ketika Sauban sebelum wafat. Istrinya tanya, ya Rasul, apa tanda cerita Sauban ini? Satu, Sauban ketika wafat dibuka Allah, disingkap Allah tabir di wajahnya. Ternyata orang yang mau meninggal ini Pak, ketika nanti kita sakaratul maut Bu, itu ciri-ciri istri sakaratul maut yang hidupnya melawan aja sama laki gitu. Payah dia mati. Ustaz kok tahu? Aku tengok di Indonesia tuh. Ketika kita menghadapi sakaratul maut disingkapkan Allah. Mana dalilnya? Quran surah Qaf. Ketika orang menghadapi sakaratul maut ditunjukkan Allah mana amal baiknya, mana amal buruknya. Ketika kita menghadapi sakaratul maut ditunjukkan amal baiknya, itulah tersenyum dia. Ketika ditunjukkan amal buruk kita lebih banyak daripada amal baiknya, wah, itulah yang membuat kita kejam-kejam. Ternyata Sauban dibukakan amal dia selama ini berjalan dari rumahnya subuh berjamaah dengan Rasulullah yang 4 jam jalan kaki, ditunjukkan Allah Pak. Maka apa makna ceritanya ya Rasul? Pertama dia ngomong, kenapalah dekat kali, kenapalah nggak jauh lagi. Ternyata Pak, 4 jam dia jalan kaki itu ketika sakaratul maut ditunjukkan Allah pahalanya. Besarnya luar biasa. Karena besarnya pahala yang diberikan Allah itu, ditunjukkan Allah itu ketika dia menjelang sakaratul maut. Makanya ketika sakaratul maut itu dia menyesal, kenapa lah gak ku cari masjid yang lebih jauh? Kenapa lah harus masjid di sini? Kenapa lah yang gak harus yang di Merangin sana? Kenapa lah yang gak di Kerinci sana? Begitulah kira-kira Pak. Kalau tahu fadilah sholat subuh berjemaah tulisan, kenapa harus masjid yang dekat yang ku cari, kata Sauban. Kalau tahu pahalanya sebesar ini, bagus ku cari masjid yang jauh, biar makin banyak pahalanya. Ditunjukkan Allah. Ini cerita yang pertama. Cerita yang kedua, kenapalah yang second? Kenapalah yang gak baru? Kan begitu. Ternyata Sauban itu pernah Bapak Ibu, waktu dia nak pergi jalan sholat subuh itu, ditengoknya ada orang yang kedinginan karena hujan. Kedinginan dia karena embun. Dia kan pakai jaket, pakai mantel supaya nggak kedinginan, jaket hujan. Dikasihnya jaket ini sama orang yang kedinginan kena embun tadi. Nya pakailah supaya kau nggak dingin. Kan begitu, pakai kan. Nih blazer lah, jas. Ini Pak siapa? Ini Pak, jas dia pakai jas itu dikasihnya sama orang. Orang buat HP. Sauban gitu tuh, Sauban. Main HP. Kasihnya jas tuh. Ternyata Pak, ini jas masih cantik. Cuman ada sedikit sobek saja di bawah ketiak. Wah, di situ ditunjukkan Allah pahalanya besar. Ternyata ngasih barang second, ngasih barang second aja besar. Apalagi kalau sempat waktu itu Sauban memberikan yang baru. Makanya dia menyesal. Kalau tahu aku barang second aja pahalanya sebesar ini, wah bagus ku belikan baru dulu, ku kasih sama dia. Menyesal dia Pak. Betul Pak. Wah, kalau tahu ngasih anak yatim ini setiap subuh Jumat besar pahalanya, bagus setiap hari ku kasih anak yatim. Gitulah Pak kira-kira. Kalau tahu ngasih anak yatim ini pahalanya besar, wah sekalian sama mama yatimnya. Yatim. Menyesal Sauban itu. Kalau tahu yang second aja pahalanya besar, bagus ku beli yang baru, ku kasih dia, pasti lebih besar pahalanya.
inilah dibukakan Allah pahalanya. Jeritan yang ketiga apa? Jeritan yang ketiga, kenapalah separuh, kenapalah aku bagi dua, kenapalah enggak yang utuh. Ternyata pernah sauban Pak, pulang dari sholat subuh biasa, dari pasar duduk ngapain sarapan Pak. Macam kita nanti kita ada sarapan Pak. Ya kan aku memastikan Bang. Biasa sauban, belinya susu Pak Gubernur, belinya roti gandum tuh. Pas dia mau makan, ditengoknya ada pengemis Pak, belum makan, dipanggilnya, sini tuan, dimintanya gelas satu sama yang jualan susu tuh, pinjam gelas satu lah, dikasihnya, kita paruh dua ya, nih rotinya kita paruh dua ya, nih kau makan separuh, aku separuh, susunya aku separuh gelas, kau separuh gelas, kita bagi dua, kita sarapan bareng ayo. Inilah yang dibuat sauban. Ternyata Pak, begitu meninggal ditunjukkan Allah pahala yang separuh roti, separuh gelas susu yang dikasih sama pengemis itu. Menyesal dia, kalau tahulah yang separuh aja sebegini besarnya, kenapa harus kubagi? Harusnya untuk dia aja semua. Menyesal dia Pak. Menyesal. Kenapa lah kalau yang separuh kukasih aja udah kayak begini besarnya, apalagi kukasih semua. Itulah yang diceritakan sauban. Ternyata jeritan sauban itu Pak, orang yang pertama, maaf, tidak pernah melihat jarak seberapa jauh tempat untuk beribadah, sauban melakoninya. Dan Allah tunjukkan kebaikan itu ketika menjelang sakaratul maut. Insya Allah orang-orang yang hadir tanpa beban, niatnya karena Allah kemari, meskipun jaraknya jauh dari rumahnya, insya Allah semua yang kita buat ini dihitung pahala. Amin. Istiqomah. Meskipun di absen. Cuman tengok Pak, kalau absennya kosong nanti dia nggak marah. Tengok mana tahu semalam sore meninggal kan nggak tahu. Ya. Sekarang kalau ngabsen ini Pak Gubernur, sudah ada teknologi yang bagus, namanya aplikasi BKM. Jadi nampak pegawai-pegawai yang rajin ke masjid. Aplikasi BKM itu mau diluncurkan Pak. Basnas se-Indonesia sudah sepakat. Dan aplikasinya yang membuat siapa? Itu orangnya di luar yang sedang video. Manajemen saya, asisten saya. Jadi Basnas se-Indonesia sudah merekomendasikan aplikasi BKM itu lengkap. Majelis Ulama se-Indonesia sudah. Nanti bakal ada surat edaran ke Basnas daerah se-Indonesia untuk menggunakan aplikasi BKM itu Pak. Itu programnya banyak. Jadi Bapak nanti kalau ngabsen nggak kepala dari situ udah nampak siapa yang datang siapa yang tidak. Gitu. Nah masuk barang tuh. Mudah-mudahan anggaran 2025 begitu ya. Masuk barang itu iklan. Maka itu satu ya, jarak jangan pernah kita jadikan alasan untuk kita tidak berjemaah, untuk kita tidak mau beribadah. Selagi telinga kita mendengar, kaki masih bisa berjalan, hati masih punya naluri, maka tetap kewajiban bagi kita untuk menegakkan yang namanya tiang agama. Apa itu? Sholat Bapak Ibu. Jangan ada alasan. Yang kedua, sauban memberikan yang second saja pahalanya besar, apalagi yang baru. Maknanya apa? Setiap kita yang bersedekah dengan sesuatu yang bermanfaat, yang berguna, selagi itu baik dan maslahat, mau itu baru mau itu second, Allah akan memberikan pahala yang besar. Mudah-mudahan kita ini adalah orang-orang yang mampu untuk membantu orang lain dengan sesuatu yang berguna. Amin. Amin. Yang ketiga, tadi menjerit sauban. Kenapa separuh? Kenapa tidak utuh? Kalau berbagi, luruskan niat kita. Jangan separuh-separuh. Jangan maaf karena ada udang di balik tepung, kita mau membantu orang. Tapi setelah itu orangnya kita tinggalkan. Ini yang tak boleh Pak. Mengajarkan kepada kita berbagi ikhlas, niatnya karena Allah, bukan hanya karena kepentingan dan lain sebagainya. Insya Allah nasihat ini menjadi nasihat buat diri saya, nasihat buat kita semua. Mudah-mudahan
pelajaran ini, hikmah ini mampu kita petik dan mampu kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.